Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan buka tausiah pagi ini dengan sebuah kisah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Rasulullah pada khutbah itu menyampaikan tentang hari kiamat. Bagaimana suasana hari kiamat, bagaimana kondisi manusia pada hari kiamat itu, dan lain sebagainya. Semua sahabat mayoritas ketika itu menangis mendengarkan khutbah Rasulullah yang demikian luar biasa. Kemudian ada salah seorang sahabat dari Badui yang dia kemudian menginterupsi khutbah Rasulullah, bertanya ketika khutbah Rasulullah berlangsung. Dia berpikir, ini Rasulullah menyampaikan tentang hari kiamat, kok tidak dikasih tahu kapan terjadinya hari kiamat ini, kapan tanggalnya, kapan harinya, kapan tahunnya, nggak dikasih tahu sama Rasulullah. Maka ini Arab Badui segera menunjuk tangan, angkat tangan, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nak bertanya, mata sa'ah, kata dia, kapan kiamat itu terjadi ya Rasulullah? Rasulullah mengabaikan pertanyaan Arab Badui ini. Sahabat-sahabat yang lain terlihat wajahnya tidak suka dengan pertanyaan ini, jengkel. Oh, khutbah kok ada yang bertanya. Kemudian diulangi lagi pertanyaan yang kedua, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan sih terjadinya hari kiamat itu? Rasulullah kemudian menjawab pertanyaan Badui ini dengan balik bertanya, ma'a'adatta laka, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat, hei Badui, kata Rasulullah. Ini pertanyaan Rasulullah. Apa jawab Badui ini? Ya Rasulullah, salat saya biasa-biasa saja, tidak istimewa. Puasa saya biasa-biasa saja ya Rasulullah. Umrah saya pun biasa-biasa saja. Haji saya biasa-biasa saja. Sedekah saya pun biasa-biasa saja. Baca Quran saya biasa-biasa saja ya Rasulullah. Tapi satu ya Rasulullah yang perlu engkau ketahui, ana uhibbuka, saya sangat mencintai engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Engkau akan dimasukkan dalam surga bersama dengan orang yang engkau cintai. Mendengar jawaban Rasulullah ini, sahabat yang tadinya jengkel jadi mengucapkan terima kasih kepada Arab Badui ini, karena mereka tahu mereka insya Allah akan dibangkitkan bersama dengan Rasulullah dan akan dimasukkan surga bersama Rasulullah yang mereka cintai. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bulan Rabiul Awal, di mana di dalamnya tanggal 12 nanti adalah tanggal kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang tercinta. Bulan Maulid ini boleh saja untuk dirayakan dengan hal-hal yang positif tentunya. Kemudian di dalam bulan Maulid ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang yang rajin bersalawat kepada baginda Rasul nantinya akan dikenali
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berpeluang besar untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam kitab An-Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun jawahirun fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya'a. Ada 4 jawahir, 4 permata, 4 perhiasan dalam jisim, dalam diri setiap hamba Allah, setiap manusia, dan itu akan dapat hilang dengan 4 perkara. Jadi kita ini masing-masing diberikan 4 perkara sebagai perhiasan pada diri kita, Bapak Ibu sekalian. Dan 4 perkara ini dapat hilang dengan 4 perkara lainnya. Ini dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Manusia adalah makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang lebih sempurna Allah ciptakan dibandingkan dengan manusia. Maka dalam surah At-Tin ayat yang keempat, Allah sudah mengabarkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kata Allah, kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Hewan, jin, malaikat, yang lebih tinggi kedudukannya adalah manusia. Karena manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh golongan hewan. Maka dinamakan dalam kitab mantik al-insanu hayawanun natik. Yang namanya manusia itu hewan yang berakal. Kenapa kok hewan? Karena dia punya sifat kehewanan dalam dirinya. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya Rasulullah bersabda, amma jawahirul aqlu wa amma jawahirud din wa amma jawahirul haya wa amma jawahirul amalus salih. Yang pertama ada permata yang dinamakan akal. Kemudian yang kedua ada permata yang dinamakan ad-din, agama. Kemudian yang ketiga al-haya atau rasa malu. Kemudian yang keempat amal saleh. Yuziluha arba'atu asya. Keempat-empatnya dapat hilang dengan 4 perkara yang lainnya, kata Rasulullah. Fal ghadabu yuzilul aqlu wal hasadu yuzilud din wat tama'u yuzilul haya wal ghibatu yuzilu amalus salih. Yang pertama kita bahas yaitu tentang al-ghadab yuzilul aqlu. Apa al-ghadab ini? Yaitu marah, amarah dalam diri kita. Rasa marah. Rasa marah dapat menghilangkan akal sehat manusia. Akal ini adalah mutiara yang diberikan oleh Allah kepada setiap insan, Bapak Ibu. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan akal juga manusia dapat membuat berbagai macam benda yang dulu tidak terpikirkan oleh manusia-manusia zaman dulu. Alat-alat yang memudahkan mereka untuk hidup di dunia ini. Ini luar biasa mutiara akal ini yang diberikan Allah kepada manusia.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah engkau menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan-kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan engkau melupakan diri engkau sendiri, wa antum tatlunal kitab, sedangkan engkau membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, afala ta'qilun, apakah engkau tidak berfikir, kata Allah. Ini sindiran Allah kepada orang-orang yang hanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan apa yang dia omongkan. Dia menyuruh orang lain untuk sedekah, dia sendiri pelit. Dia menyuruh orang lain untuk salat tepat waktu, dia sendiri suka mengulur-ngulur waktu salatnya. Dia menyuruh orang lain untuk berpuasa Senin Kemis atau puasa Daud, dia sendiri tidak berpuasa. Dia menyuruh orang untuk menjauhi narkoba, ternyata dia sendiri terjerumus dalam narkoba. Dia menyuruh orang untuk tidak mencuri, dia sendiri terjerumus dalam korupsi dan lain sebagainya. Afala ta'qilun, kata Allah, apakah engkau tidak berfikir? Ini sindiran Allah kepada manusia. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fal ghadabu yuzilul aqlu, amarah dapat menghilangkan akal sehat. Orang yang sudah marah, akal sehatnya akan hilang. Orang yang sudah marah, dia ngomong tidak teratur lagi, tidak tertata ngomongannya. Kemudian keluar kata-kata yang tidak pantas keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena tidak sinkron antara otak dengan mulut, antara hati dengan mulut, tidak sinkron lagi. Orang kalau sudah marah teriak-teriak biasanya. Kenapa? Karena berjauhan. Walaupun mereka dekat, kalau sudah marah dengan orang, mereka akan teriak-teriak, saling teriak satu sama lain. Yang satu teriak, yang lain juga teriak. Kenapa? Karena hati mereka berjauhan. Orang yang sudah marah begitu biasanya teriak-teriak, kau ini, kau itu. Kemudian teriak-teriak mereka, saling bentak-membentak. Kemarin ada menteri yang membentak bawahannya, Bapak Ibu, di depan muka umum, ya. Ini mempermalukan namanya. Teriak-teriak dia. Kenapa? Karena hatinya berjauhan, Bapak. Padahal dekat. Sini sampai situ. Dekat. Tapi dia teriak-teriak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena hatinya berjauhan. Semakin jauh hatinya, semakin keras teriakannya, Bapak Ibu sekalian. Beda dengan orang yang saling cinta, Bapak Ibu, ya. Dia tidak teriak-teriak. Dia akan berbisi, makin cinta makin berbisi, Bapak Ibu sekalian. Omongannya berbisi. Lihat orang yang sedang jatuh cinta, tak perlu teriak-teriak. Maka yang dilakukan berbisi kepada pasangannya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena hati mereka dekat. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausani ya Rasulullah, berikan aku wasiat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, la taghdab, janganlah engkau marah, kata Rasulullah. Faraddada miraran, Rasulullah ulangi lagi wasiatnya, la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah, maka bagimu surga, kata Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah. Ini hadis Rasulullah. Ini hadis yang seringkali dihafalkan oleh anak-anak kita yang TK. Tapi seringkali kita sudah dewasa lupa dengan hadis ini. Kalau sudah marah tak terkendali lagi, Bapak Ibu sekalian. Gelap mata sudah. Maka ada orang yang membunuh karena marah. Ada suami istri bertengkar hebat karena marah.
Sikok dak galak ngalah, yang lain juga dak galak ngalah, Bapak Ibu. Kau yang salah, kau yang salah. Aku tidak salah, kau yang salah. Saling teriak-teriak begitu, tak mau kalah. Akhirnya terjadi perceraian gara-gara marah. Seorang ibu tega kemudian membuang anaknya sendiri gara-gara marah. Seorang bapak tega kemudian untuk membunuh istrinya sendiri gara-gara marah. Kakak kandung membunuh adik kandungnya sendiri gara-gara marah, dan lain sebagainya yang bisa kita lihat di media sosial maupun media elektronik, Bapak Ibu sekalian. Zaman sekarang mudah sekali orang menumpahkan darah seseorang yang lainnya. Ini semua dilakukan gara-gara marah. Maka marah dapat menghilangkan akal sehat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ciri orang yang bertakwa itu, kata Allah, ada 4. Apa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang memberikan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Baik di waktu mereka banyak uang maupun ketika buntu. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bertakwa dalam ayat ini, wal kaziminal ghaiza, orang yang dapat menahan amarahnya. Ketika dia marah, dia bisa melampiaskan amarahnya. Dia punya jabatan, dia punya bawahan, Bapak Ibu. Dia punya kekayaan, dia punya kuasa. Kalau dia marah, uang pasti tidak berani dengan dia. Pasti tidak kate yang ngelawan dia, Bapak Ibu. Tapi dia mampu menahan amarahnya. Wal kaziminal ghaiza, dia tahan amarahnya, tidak diluapkan dengan sedemikian rupa. Inilah contoh daripada Al-Quran itu. Contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana contoh Rasulullah ketika beliau dakwah ke Taif, Bapak Ibu sekalian? Beliau menyebarkan Islam di Taif ketika itu. Apa yang didapat Rasulullah bukan sambutan, tapi sambitan, Bapak Ibu sekalian. Disambit Rasulullah pakai batu, pakai kotoran-kotoran unta. Yang terjadi, dahi Rasulullah terluka, bahkan pelipis Rasulullah terluka, bahkan yang lebih parah lagi, gigi Rasulullah sampai patah gara-gara disambitin pakai batu oleh orang-orang Taif kala itu. Rasulullah usap ini darah beliau, usap pakai gamis beliau. Jangan sampai ini darah jatuh ke atas permukaan tanah. Kemudian sahabat yang menyertai beliau, ya Rasulullah, kenapa engkau usap darahmu ya Rasulullah sampai begitu rupa, sampai ini gamis beliau penuh dengan darah. Saya mendengar, kata Rasulullah, ini malaikat gunung berkata, ya Nabi Allah, ya Muhammad, kata dia, kalau saja darahmu menetes ke tanah, saya hancurkan itu orang-orang Taif. Masya Allah. Jadi mendengar Rasulullah begitu, kemudian Rasulullah tidak mau ini darahnya netes ke tanah, takut nanti orang-orang Taif ini dihancurkan oleh malaikat gunung ini yang sudah siap. Tidak terima malaikat gunung, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah diperlakukan semacam itu. Jangan, kata Rasulullah. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu, ya Allah. Ini kata-kata Rasulullah. Kalau kita ditawari macam ini, Bapak Ibu, tidak 2 kali tawaran, sekali baik laju kelah, kata kita. Wong yang galak ngomongi di belakang itu laju kelah. Wong yang galak macam ini macam itu laju kelah. Tapi Rasulullah tidak, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah luar biasa memberikan contoh kepada kita bagaimana menahan amarah beliau ketika itu, Bapak Ibu. Bisa saja kalau beliau mau, ya, ini Taif akan dihancurkan oleh malaikat gunung, dibalikkan tanahnya, hancur semua mereka, mati semua mereka gara-gara mereka zalim kepada Rasulullah. Tapi tidak dengan Rasulullah. Malah Rasulullah mendoakan yang terbaik kepada kaum Taif ketika itu.
Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, fal ghadabu yuzilul aqlu. Kemudian yang selanjutnya, wal hasadu yuzilud din. Sifat hasad, sifat dengki ini akan dapat menghilangkan mutiara yang kedua. Apa mutiara yang kedua? Yaitu ad-din, agama. Apa agama itu, Ustaz? Imam Al-Ghazali dan imam-imam yang lainnya, terima kasih, memberikan definisi agama dengan satu perangkat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandu makhluk-makhluk yang berakal sempurna seperti kita manusia-manusia ini. Untuk apa? Liyanalus sa'adah fi ma'ashihim wa ma'adihim, agar supaya manusia yang berakal sempurna ini memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan dunianya dan memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan akhirat nanti. Ini agama, memandu manusia yang berakal sempurna agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyuruh kita untuk salat, bukan supaya kening kita jadi hitam, bukan. Karena Allah bisa membuat semua kening menjadi hitam walau tanpa harus sujud, Bapak Ibu. Ketika Allah menyuruh kita untuk berpuasa, bukan supaya badan kita jadi lemes. Karena Allah bisa membuat semua badan jadi lemes walau tanpa harus puasa. Ketika Allah menyuruh kita haji, bukan supaya kita harus hutang sana sini. Karena Allah berkenan bisa membuat semua orang berhutang sana sini walau tanpa harus berhaji. Jadi apa tujuannya Allah menurunkan syariat ini semua? Liyanalus sa'adah fi ma'ashihim wa ma'adihim, agar supaya manusia-manusia yang menjalankan syariat ini memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Ini agama sebagai penuntun manusia ke arah yang lebih baik. Dengan agama hidup akan lebih terarah, Bapak Ibu sekalian. Dengan seni hidup akan menjadi indah. Dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Ini agama, mutiara yang kedua yang Allah berikan kepada kita. Agama yang paling benar di sisi Allah tidak lain dan tidak bukan adalah agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka dia tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal hasad yuzilul din. Sifat hasad dapat menghilangkan mutiara yang kedua, yaitu mutiara agama. Apa hasad ini, Ustaz? Hasad yaitu sebuah sifat yang tidak rela orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan menginginkan nikmat itu hilang dari diri orang lain. Kok baru beli mobil ya, orang lain beli mobil, dia yang kemudian dengki, iri hati. Orang lain, tetangganya beli kompor baru, dia yang kepanasan. Tetangganya beli AC baru, dia yang kedinginan. Tetangganya didengarnya nak pergi haji, dia yang naik darah tingginya. Ini orang-orang yang senantiasa dengki, Bapak Ibu sekalian, tidak ingin melihat orang lain mendapat kenikmatan dari Allah.
anaknya baru diangkat PNS, ya, anak tetangga. Dia yang dengki. Sifat dengki ini Bapak Ibu sekalian, dari zaman dulu sudah ada. Dari zaman pertama Nabi Adam alaihissalam sudah ada. Pada saat Habil dan Qabil diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabil iri dengan saudaranya yang bernama Habil. Habil diberikan oleh Allah istri yang cantik bernama Iqlimah. Sedangkan Qabil diberikan istri yang lebih jelek yang bernama Labudda. Kemudian persembahan dari Qabil tidak diterima Allah karena jelek-jelek persembahannya. Sedangkan persembahan dari Habil diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadinya pembunuhan pertama gara-gara sifat hasud ini Bapak Ibu sekalian. Maka dalam Al-Qur'an Allah abadikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Ini kata-kata Habil kepada saudaranya Qabil. La imbasatta, kata Qabil, apabila engkau mengulurkan tanganmu kepada saya, ilayya, kepada saya, yadaka ilaika liaqtulak, untuk membunuh saya, kata Habil kepada Qabil, maka saya tidak akan balik mengulurkan tangan saya untuk membalas engkau. Kenapa? Karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabil ketika itu dihantam kepalanya oleh Habil, ketika itu dihantam kepalanya oleh Qabil karena gara-gara dia hasud, dengki kepada saudaranya sendiri. Dihantam kepalanya, pecah kepalanya, mati di tempat itu juga. Ini hal pertama, pembunuhan pertama dalam kehidupan umat manusia disebabkan karena dengki. Fal hasad yuziluddin. Hasad dapat menghilangkan mutiara yang kedua, yaitu mutiara agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, hendaklah kalian jauhi sifat dengki ini. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar al-hatab." Karena yang namanya hasad ini dapat menghilangkan kebaikan-kebaikan kalian bagaikan api melahap kayu bakar yang kering. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menghindarkan diri dari sifat hasad ini. Sifat hasad ini dapat hilang dengan qanaah Bapak Ibu, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita tidak akan hasad. Jadi orang yang dapat nikmat ini melihat kepada yang lebih rendah, jangan melihat kepada yang lebih tinggi. Orang lain beli mobil baru, kita bersyukur kepada Allah malah, ya. Alhamdulillah dia beli mobil baru, insyaallah saya nanti bisa numpang kepada mobilnya. Orang lain punya motor baru, juga kita juga bersyukur, bukannya hasad. Orang lain naik jabatan, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuhibbu ahadukum, tidak akan beriman, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mutiara yang ketiga yang Allah berikan kepada kita dalam hadis ini yaitu al-haya, mutiara rasa malu. Dengan rasa malu seseorang dapat menghilangkan keburukan-keburukan, tidak mau melakukan perbuatan yang tidak baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala.
Dengan rasa malu mereka dapat menghindarkan keburukan-keburukan itu terjadi pada dirinya. Jangan, ini tidak baik, ini tidak baik, ini tidak patut, ini tidak patut kalau dilakukan. Jangan. Ini rasa malu Bapak Ibu. Maka ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana luar biasanya Rasulullah menyimpan rasa malu ini. Rasulullah ketika itu sedang renovasi Ka'bah. Kemudian Rasulullah naik ke atas, ya, untuk renovasi Ka'bah. Ketika itu angin kencang bertiup. Kemudian gamis Rasulullah tersingkap sampai sebatas betisnya, hampir ke lututnya kala itu. Kemudian Rasulullah merah mukanya Bapak Ibu karena menahan rasa malu, tersingkap betisnya. Laki-laki ini Bapak Ibu sekalian, malu Rasulullah. Sampai kemudian turun Rasulullah dari tempatnya ketika itu dengan merah mukanya karena menahan rasa malu. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang biasa baik, olahraga pakai celana pendek, ya, laki-laki pakai celana pendek. Tak boleh Ustaz, tak boleh Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Aurat laki-laki minas surrah ila rukbah, dari pusar sampai lutut. Kalau dia kemudian olahraga pakai celana pendek, ini tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sudah menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi betino Bapak Ibu sekalian. Main TikTok, ya, pakai celana pendek, pakai you can see, kemudian lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan, bayang-bayangnya kelihatan, sampai ini diupload di internet, diupload di TikTok, ditonton oleh jutaan manusia. Ini yang akan jadi dosa jariah. Kalau dia gadis, tidak hanya dia yang akan berdosa, tapi juga ayah ibunya akan ikut menanggung dosanya. Kalau dia seorang istri, maka tidak hanya dia yang akan menanggung dosanya, tapi suaminya pun akan menanggung dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kok tidak dididik istrinya dengan sebaik mungkin? Ini tidak katik malu lagi. Qillatul haya yang dapat menghilangkan amal kita, yaitu termasuk qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Sampai tidak katik malu lagi Bapak Ibu. Demi like, ya, demi di-share, demi banyak orang-orang yang melike konten-konten dia, mereka berani untuk telanjang Bapak Ibu sekalian. Coba lihat di media-media massa, media elektronik, media sosial itu, orang tak ada lagi rasa malu Bapak Ibu. Tidak hanya laki-laki, tapi juga wanita, lebih-lebih lagi wanita. Maka kata Rasulullah, rasa malu itu baik kalau dimiliki oleh laki-laki, tapi lebih baik lagi kalau dimiliki oleh seorang wanita rasa malu itu. Kenapa? Dia dapat menutup semua auratnya, anggota tubuhnya yang tidak diperkenankan diperlihatkan kecuali kepada orang-orang yang muhrimnya. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, wal tama'u yuzilul haya, sifat tama', sifat rakus itu dapat menghilangkan rasa malu. Orang kalau sudah rakus Bapak Ibu, ingin segalanya dapat di dia, ingin dia dapat lebih banyak daripada orang lain Bapak Ibu sekalian, dalam harta benda duniawi dia menghalalkan segala cara. Yang halal, yang haram jadi halal, yang syubhat jadi dihalal-halalkan Bapak Ibu sekalian. Fatwa dapat diputar balikkan, yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya haram jadi remeng-remeng. Ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena adanya sifat tama'. Tama' itu ta, mim dan ain. Lihat semuanya ada lingkaran di dalamnya. Ta ada lingkaran, perutnya besar. Mim juga perutnya besar, terbuka dia mulutnya. Kemudian ain, terbuka mulutnya, perutnya juga besar. Maka orang yang tama' ini tidak pernah dia merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang terus, kurang terus, kurang terus. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyan min zahabin", seandainya seorang Bani Adam diberikan lembah yang berisi dengan emas semuanya. Ini gunung, tengah-tengahnya lembah.
ini isinya emas galo-galo, maka dia latamannau wadiyan akhar, kata Rasulullah, maka dia pasti akan berharap mendapatkan lembah yang lain. Kenapa? Karena adanya rasa tidak puas dalam hatinya. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat fenomena ini. Ya, seorang menteri, ya, dia ngomong dewek, kalau ada yang kemudian menyelewengkan dana ini, lapor sama saya, ya. Kita akan tindak dengan tegas-tegasnya. Kita akan hukum seberat-beratnya. Ternyata senjata makan tuan, Bapak Ibu. Dia dewek korupsi, Bapak Ibu. Miliaran rupiah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jabatan sudah tinggi, gaji sudah besar, kemudian tunjangan pun tidak sedikit, Bapak Ibu, masih korupsi. Anggota-anggota kita di Senayan sana, wakil-wakil rakyat kita di Senayan sana, gajinya sudah besar, tunjangan pun sudah besar, dan lain sebagainya, kok masih minta fasilitas kepada negara, Bapak Ibu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini tamak namanya. Tidak pernah dia kenyang perutnya dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang baik. Senantiasa ingin lebih. Wah, habis waktunya. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mutiara yang ketiga, al-haya, rasa malu. Kemudian mutiara yang terakhir, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab An-Nasaihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Wal ghibah yuzilu amalus salih. Mutiara yang keempat adalah amal saleh. Amal saleh itu apa, Ustaz? Kita ini ibadah, ini ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah, Bapak Ibu sekalian. Apa ibadah mahdhah, Ustaz? Ibadah mahdhah itu seperti salat, seperti puasa, seperti zakat, haji. Ini ibadah mahdhah, Bapak Ibu sekalian. Sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ghairu mahdhah seperti apa, Ustaz? Sedekah semacam ini. Ada yang sedekah gorengan, sedekah kue apem, sedekah bongkol, sedekah apa lagi ini, mungkin nasi minyak dan lain sebagainya. Ini ibadah ghairu mahdhah. Menolong orang lain yang sedang kesusahan, itu ibadah ghairu mahdhah. Ada pahalanya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita lakukan dengan ikhlas semata-mata mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh. Amal saleh ini dapat hilang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa? Wal ghibatu, dengan menggunjing orang lain, mengumpat orang lain. Sudah sedekah capek-capek buat nasi minyak, dibungkusi pulok, semalaman kadang tak tiduknya cuma 2 jam baik. Kemudian sudah goreng-gorengan, sudah buat kue apem, kue bongkol, kemudian sampai semalaman. Bisa hilang ini pahala sedekah gara-gara dia menggunjing kawannya, sesama kawan pengajian. Lihat tuh, pakai gelang besar, itu gelangnya itu kredit, ya, bukan gelang asli dia beli dengan duit kontan, ya. Gelang itu bukan gelang emas, itu cuman sepuan, ya. Kalau kau tidak percaya, banyak pasar 16 itu. Menggunjing orang lain. Lihat mukenanya, ya, nggak matching sekali dengan kulitnya. Kulitnya hitam kok, mukenanya kok seperti itu warnanya. Menggunjing orang lain, Bapak Ibu sekalian. Lihat bapak-bapak itu, ya, nggak matching sarungnya dengan bajunya, ya, jelek sekali dia kelihatannya. Lihat ustadz itu begini dan begitu. Menggunjing orang lain, mengumpat orang lain, Bapak Ibu, inilah yang dapat menghilangkan mutiara yang keempat, yaitu amal saleh kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit saja saya sampaikan, ada 6 perkara yang dapat menghilangkan amal saleh kita, Bapak Ibu. Apa? Ini yang pertama yang berkenaan dengan ini tadi. Apa itu? Istighal bi'uyubil khalqi. Sibuk dengan aib orang lain, lupa dengan aib dirinya sendiri. Semut
di pelupuk mata, semut di seberang lautan, dia lihat dengan jelas Bapak Ibu. Tapi gajah di pelupuk mata tidak bisa dia lihat dengan jelas. Ini orang yang senantiasa tahu dengan aib orang lain, tidak tahu dengan aib dirinya sendiri, tidak mau berkaca. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubid nas. Betapa beruntung orang yang lebih sibuk mengintrospeksi aibnya sendiri dibandingkan dengan mengorek-ngorek aib orang lain. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang dapat menghilangkan amal saleh kita. Yang kedua apa? Hubbud dunia, lebih cinta dunia daripada cinta akhirat. Sedikit-sedikit yang dibicarakan tentang dunia, baru beli mobil baru, baru beli rumah baru beli cincin baru beli jam baru beli handphone baru, yang dibicarakan dunia, yang dicari dunia. Dari pagi dia pergi sampai sore baru pulang ke rumah, yang dicari cuman dunia saja, yang dibicarakan dunia saja, yang jadi tujuannya adalah kehidupan dunia saja. Maka orang yang hubbud dunia ini, maka akan hilang amal salehnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Qillatul haya, yaitu kurangnya rasa malu. Kemudian yang keempat apa? Yaitu wa zulmul la yantahi, kezaliman yang tidak pernah berhenti, senantiasa dia berbuat zalim kepada orang lain. Ini salah satunya daripada yang dapat menghilangkan amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal ghibatu yuzilu amal saleh, menggunjing orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Apabila orang itu mendengar dia tidak suka dengan perkataan kita, dengan gunjingan kita, maka itu dinamakan ghibah namanya dalam Islam Bapak Ibu. Maka ini dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, ini dosa dapat menghilangkan amal saleh kita menjadi berkeping-keping di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah At-Taghabun. Dalam surah At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan kalian saling menggunjing satu sama lain. Jangan saling mengumpat satu sama lain. Jangan saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhi. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri yang sudah meninggal dunia? Fakarihtumu, maka tentu kalian sangat jijik terhadapnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian jauhi perkara ghibah ini, menjelekkan orang lain. Karena ghibah seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri yang seiman. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada empat mutiara, arba'atun jawahir, empat mutiara yang Allah berikan kepada kita sekalian, umat muslim ini Bapak Ibu sekalian, dan akan hilang dengan empat perkara yang lainnya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari hadis Rasulullah di atas dapat dipetik manfaatnya dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing jalan kita menuju jalan yang Dia ridhai, dan pada akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Allah jauhkan dari kematian yang su'ul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin seperti biasa
ada yang ingin bertanya tentang perkara atau materi yang sudah disampaikan tadi, saya haturi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah ada beberapa macam bacaan selawat. Kalau nggak salah ada selawat Nabi, selawat Ibrahim, selawat Jibril, selawat Nariyah, dan lain sebagainya. Bacaan selawat yang mana yang harus kita amalkan di antara beberapa selawat itu? Yang kedua, kalau seandainya kita beribadah, manakah yang paling kita utamakan? Apakah kuantitas atau kualitas? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus, singkat dan padat, Bapak Ibu sekalian. Bapak ini rajin bertanya, insyaallah ya, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya pun akan kemudian membuka wawasan kita juga, Bapak Ibu. Mungkin kita yang tidak tahu jadi tahu akhirnya. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama dari Bapak yang luar biasa tadi. Yang pertama, Ustadz, ada beberapa macam salawat. Yang saya ketahui, kata beliau, ada salawat Jibril, ada salawat Nabi yang biasa, ada salawat munjiat, ada salawat nariyah, dan salawat-salawat yang lainnya. Jadi salawat-salawat ini mana yang paling baik, Ustadz, yang perlu kita amalkan? Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah, salawat Jibril yang bagaimana? Salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini selawat Jibril. Selawat nariyah yang bagaimana? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhallu bihil uqad, dan seterusnya. Ini selawat nariyah. Maka dinamakan selawat nariyah kenapa? Karena dia seperti api, Bapak Ibu. Api yang membakar kayu bakar. Orang yang membaca selawat ini, apapun maksud dan tujuannya, segera dicapaikan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata kiai saya dulu, amalkan sehabis salat 5 waktu 11 kali. Insya Allah apapun yang kau inginkan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dinamakan selawat nariyah, selawat api, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, selawat munjiat yang sering imam baca. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tahhirna biha min jami'is sayyiat, dan seterusnya. Ini selawat munjiat namanya. Ada selawat-selawat yang lain, Bapak Ibu sekalian. Manakah di antara selawat ini yang paling baik untuk diamalkan? Para bapak, para ibu, monggo terserah antum, seterah panjenengan Bapak, ya, mana yang lebih antum sukai dari selawat ini. Semua yang memiliki khasiat. Yang terutama orang yang berselawat itu ikhlas kepada Allah, tidak mengharapkan apa-apa, ya. Insyaallah nanti akan dibalas dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik berselawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Setiap hari 100 kali saja. Pagi 100 kali, sore 100 kali. Insyaallah Allah akan bukakan pintu rezeki kita, Allah akan bukakan hati kita, insyaallah akan Allah mudahkan segala urusan kita dengan salawat yang senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling baik yang tidak memberatkan, Pak. Pendek, tidak memberatkan, tapi besar pahalanya di sisi Allah. Cukuplah salawat Jibril tadi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini pendek. Atau yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh juga pakai itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah kemudian tidak menganjurkan, oh ini yang paling baik,
ini tidak baik, ini dibuang, ini tidak. Sama, sholawat itu sama saja. Monggo dibaca yang ringan, tapi insya Allah dapat pahala yang besar di sisi Allah. Kalau kita memberikan sholawat 1 kali, Allah akan berikan kepada kita 10 kali kebaikan. Bapak, ini luar biasa sholawat. Kemudian yang kedua, Ustadz, yang kedua saya ingin bertanya. Tadi apa dia? Lupa kami. Oh iya, kalau kita beribadah, kita mengutamakan kualitas atau kuantitas? Ini luar biasa pertanyaan Bapak. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini Bapak Ibu sekalian harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada intinya ibadah itu dilarang kecuali dengan contoh Rasulullah. Kalau tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, maka tertolak ibadahnya. Misal, salat subuh ini sudah ada pakemnya, Bapak, ya, bahasa Jawa ono pakeme. Salat subuh ini 2 rakaat saja. Kurang kalau 2 rakaat bagi aku, ya. Kalau baca 4 rakaat salat subuh ini, kurang pahalanya. Kalau kita melakukan 4 rakaat, maka ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai. Ingin mengejar kuantitas jumlahnya salat ini. Kalau misalnya salat sunnah subuh boleh 4 rakaat, boleh saja, tapi salat subuh tetap 2 rakaat. Salat zuhur kurang 4 rakaat nih, aku pengen 8 rakaat. Dikerjakan lebih daripada 4 rakaat, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan contoh-contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain Bapak Ibu sekalian, haji harus di musim haji karena sudah ditentukan. Di luar musim haji dia berhaji, ya, dikata gegilo sama orang lain Bapak Ibu sekalian. Ini sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya ibadah-ibadah yang lain, sholat sunnah, monggo Bapak nak ngejar kuantitasnya. Yang dianjurkan Rasulullah sesuai contoh Rasulullah itu sholat tahajud ini 8, kemudian ditutup dengan witir 3. 8 rakaat, witirnya 3. Saya kepingin lebih daripada 8. Setiap malam saya kepingin 10 rakaat, ditutup dengan witir 3. Monggo, boleh-boleh saja. Salat duha ini yang dianjurkan Rasulullah paling minim 2 rakaat. Kemudian boleh 4, boleh 8, boleh 6, boleh 8, boleh 10, boleh 12. Maksimal 12 rakaat salat duha itu Bapak. Kemudian kalau kita ingin menambah lagi boleh? Boleh, silakan saja. Sunnah kok ini, ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau yang wajib tidak boleh ditambah-tambahi. Puasa Ramadan wajib 30 hari selama bulan Ramadan, ya. Kemudian dia sebelum Ramadan puasa, kemudian sebelum puasa Ramadan 1 hari awal Ramadan, sebelum awal Ramadan dia puasa dulu. Kalau dia terbiasa puasa, boleh-boleh saja. Tapi kalau dia khususkan puasa pada hari itu tidak boleh, kata Rasulullah. Kemudian ingin nambah lagi bulan Syawal, tanggal 1 di bulan Syawal dia puasa. Ini tidak boleh, haram hukumnya, Bapak. Kemudian Idul Fitri puasa, Idul Adha puasa, hari Tasyrik 3 hari puasa juga. Ini tidak boleh. Sudah disampaikan bahwasanya ini 5 hari yang haram berpuasa di dalamnya, kita tetap berpuasa karena mengejar kuantitas tadi, maka ini ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kualitasnya, Bapak. Salat juga begitu, Bapak Ibu sekalian, ya, yang kita kejar juga kualitas salat kita. Jangan sampai kita banyak salat tapi ternyata salat kita tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukuk kita dibenerin, sujud kita dibenerin, tumakninah dibagusin. Kemudian juga bacaan Quran kita dibagusin juga. Tidak guna kita kemudian baca Quran banyak setiap hari 5 juz. Paling sedikit 2 juz bacaan kita, merepet bacaannya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Lebih baik sedikit 1 lembar sehari tapi sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, diterapkan seperti bacaan imam kita tadi.
bagus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ya, Bapak, seperti itu. Kualitas ditingkatkan lagi. Monggo kalau misalnya memang badan masih sehat, masih kuat untuk meningkatkan kuantitasnya, monggo ditambah yang sunnah-sunnah itu, Bapak. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tadi seperti puasa juga. Kualitasnya ditingkatkan, Bapak ya. Jangan hanya puasa makan dan minum saja, tidak berhubungan saja di siang hari bulan Ramadan, tapi ditingkatkan lagi. Puasakan mata, puasakan telinga, puasakan hati dan lain sebagainya ya. Tadinya tahun ini kita puasa umum, berarti orang-orang awam pada umumnya, tingkatkan besok puasa khusus. Puasa khusus bisa, kemudian tingkatkan lagi dengan puasa khususil khusus. Seperti para nabi dan para rasul, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini akan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal saleh. Itu Bapak. Oke, sami-sami. Cukup Bapak Ibu sekalian? Masih ada? Baik. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup pengajian kita dengan berdoa. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di Masjid Nur Huda Jakabaring ini menjadi cikal bakal bertemunya kita kembali di syurga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi al-Fatihah.